Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Ya, untuk memulai pembahasan saham pada video kali ini, kita akan memulai membahas saham yang pertama ya pada video kali ini. Nah, saham yang pertama kita akan bahas pada video kali ini, yaitu kita akan membahas saham dari sektor konsumer ya, yaitu HM Sampurna ya. Nah, dapat kita lihat HM Sampurna ini membentuk suatu pola konsolidasi ya, yaitu pola symmetrical triangle ya. Di mana pada hari ini ya HMSP mampu rebound ya dari support 1700 dan juga dari support uptrend channel dari pola symmetrical triangle. Jadi dia mampu rebound dari double support ya. Saya rasa nih reboundnya pun cukup strong ya, harusnya strong ya. Nah, dapat kita lihat volumenya pun sudah mulai naik ya di atas rata-rata ya. Dan dapat kita lihat setelah terjadi penurunan cukup tajam ya di pertengahan Juli. Nah, pada hari ini mulai masuk ya akumulasi beli ya. Jadi dan juga HMSP ditutup di 1725 ya, di mana sudah lebih tinggi ya dari 1720 ya. Ini di mana potensi ke depan untuk HMSP ya, yaitu rebound ya, untuk membunuh rebound kembali ya. Nah, terdekat ini ada resisten ya yang ada di 1805 ya. Ini 1800 ini memang cukup kuat ya. Ini juga. Nah, terdekat ia akan menguji bila besok mampu lanjut ya. Dan tetap bertahan di atas 1720. MSP berpotensi besar untuk lanjut naik ya. Pertama dia akan menguji level resisten di berikutnya di 1805 ya. Sebelum nanti dia akan menguji downtrend channel dari pola symmetrical triangle ini ya. Dan resisten berikutnya ada di 1900. Oke. Nah, saham berikutnya kita masih melihat dari sektor konsumer ya. Ini hari ini kita akan melihat Unilever ya. Ya, dapat kita lihat Unilever polanya dalam jangka menengah terlihat dia bergerak sideways ya. Dengan resisten di 8450 dan juga support ya yang ada di 7750 ya. Dan juga ini kita lihat dia juga membentuk pergerakannya dia juga sideways ya, dan tambah ini hari ini berhasil break ya. Tutup di 8250. Nah, dan dapat kita lihat volumenya pun cukup bagus ya. Dan juga kita lihat MACD-nya, dapat kita lihat akumulasi beli terus berlangsung ya. Dan potensi dari Unilever ya untuk besok ya, dan juga hari terakhir bursa ya, yaitu untuk kembali menguat ya,
menguji resisten 8.450 ya. Dan apabila berhasil, resisten berikutnya ada di 8.575. Jadi untuk ke depan ada kemungkinan besar ya, Unilever akan coba naik kembali ya, menguji ke resisten jangka menengahnya ya. Oke. Berikutnya kita akan melihat pindah ke sektor banking ya, sektor finance ya. Ini saham yang akan kita coba lihat. Yang pertama, ini kita akan lihat Bank BTPN Syariah atau BTPS ya. Nah, ini BTPS, kita lihat selama Juni-Juli ini dia membentuk pola konsolidasi ascending triangle ya. Nah, dengan resisten yang ada di 3.300. Dan 2 minggu terakhir juga membentuk sideway ya, range sideway di 3150 sampai dengan 3.300. Dan pada hari ini break ya, BTPS mampu break dari resisten 3.300 dan menguat ya, lanjut menguat dan menguji resisten berikutnya yang ada di 3.480. Dan volumenya dapat kita lihat. Nah, volumenya udah sangat jauh meningkat ya. Setelah sebelumnya konsolidasi, volume cenderung turun, maupun turun dan harga tidak kemana-mana. Terlihat akumulasi terus berjalan ya. Jadi ke depan BTPS ini potensi besar ya untuk terus lanjut menguat ya. Pertama dia akan menguji resisten 3480 yang tadi sudah diuji namun masih belum berhasil ya, di close di atasnya ya. Jadi besok akan menguji kembali ya, dan apabila berhasil close di atas 3480, 3480, berikutnya BTPS akan potensi untuk lanjut naik ya, menuju ke resisten berikutnya yang ada di 3920. Oke, saham berikutnya dari sektor bank juga ya. Nah, ini kita akan melihat Bank BJBR ya, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ya. Kita lihat 2 hari lalu sempat kita bahas di video ya, bahwa BJBR menembus dari resisten di 950 ya. Dan tampak penurunannya cenderung tertahan ya di support yang baru ini ya di 950. Jadi apabila selama BJBR masih bertahan ya di atas 950, ya masih ada potensi untuk BJBR untuk kembali berpulang menguji lagi ya resisten di 1005 ya. Dan apabila berhasil, potensi BJBR yaitu lanjut menguat menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1050. Ini pergerakannya dari BJBR sendiri cenderung masih uptrend ya. Coba kita lihat chartnya masih sangat uptrend dengan pembentukan higher high, higher low lagi, ini higher high lagi, dan ini membentuk higher high kembali, jadi masih sangat uptrend ya. Dan volume cenderung meningkat ya selama bulan Juli ini ya, jadi sangat bagus ya. Dan juga kita lihat MACD-nya pun masih cukup bagus ya. Nah, namun untuk yang kenaikan kali ini ya, akumulasi belinya masih belum sebesar akumulasi yang sebelumnya ya. Jadi harus waspadai juga ya, apalagi bila BJBR gagal bertahan di atas 950. Nah, ini patut diwaspadai ya. Nah, namun 2 hari ini masih cukup aman ya posisi dari BJBR ya. Oke, selanjutnya kita akan sebelum melanjutkan ke pembahasan saham berikutnya ya, saya akan coba menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya, di mana nanti rekan-rekan akan tergabung di dalam satu grup ya dan channel Telegram ya, di mana salah satunya nanti rekan-rekan akan mendapatkan suatu rekomendasi saham ya.
Nah, seperti ini contohnya ya, akan diberikan sebelum pembukaan market ya, lengkap dengan chart analisa teknikal sahamnya dan juga dengan trading plan-nya ya. Dan juga gambaran pergerakan akan kemana pergerakan sahamnya. Dan juga nanti rekan-rekan yang tergabung dalam membership ya, bisa merequest chart analisa teknikal suatu saham ya, dan juga bisa berkonsultasi dan bertanya ya apapun hal yang berkaitan dengan saham ya. Nah, berikut ini contoh-contoh yang pertanyaan yang sering diajukan oleh rekan-rekan di grup ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik ya dengan layanan di atas ya, bisa telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Oke, saham berikutnya ya. Nah, saham berikutnya akan kita bahas yaitu kita akan berpindah ke sektor CPO ya. Nah, sektor CPO yang akan bahas kita pertama kali yaitu LSIP ya. Nah, LSIP ya setelah kemarin terlihat gagal bertahan di atas 990, tampak bergerak terus menurun dan pada hari ini sempat menguji low sampai 945 ya. Namun pada hari ini harga CPO akhirnya dapat menguat kembali ya sampai mencapai 1,5% ya. Dan sesi kedua LSIP berhasil rebound ya dan mencapai menguji 1000 kembali ya. Jadi ke depan masih ada potensi ya untuk LSIP dapat melanjutkan kenaikannya ya. Dengan target resisten berikutnya yang ada di 1075 ya. Nah, dengan syarat besok LSIP harus minimal close di atas 990. Nah, lebih bagus apabila LSIP bisa closing di atas 1025 ya. Itu akan makin memperbesar potensi kenaikan dari LSIP ya. Nah, dapat kita lihat hari ini volumenya sudah mulai naik kembali ya. Setelah konsolidasi selama seminggu, volume cenderung menurun ya LSIP. Dan dapat kita lihat dari MACD-nya juga ya. 5 hari terakhir ini, seminggu terakhir, lihat tekanan jual mulai membesar, namun pada hari ini mampu rebound ya, walaupun di indikator MACD belum menandakan adanya akumulasi beli kembali ya. Dan untuk supportnya ya, kita harapkan LSIP bisa bertahan ya minimal 990, dan apabila closing di bawah 990 kembali ya, nanti LSIP akan cenderung tertekan ya menuju ke supportnya ya di 900 sampai 930. Nanti kita awasi ya berikutnya untuk besok ya. Oke, saham berikutnya masih dari sektor CPO ya. Nah, kita melihat Astra Agro Lestari ya. Nah, di Ali juga sama ya. Hari ini mampu rebound ya. Nah, volumenya lebih bagus ya, lebih besar daripada volume dari LSIP ya. Nah, ini volumenya cukup besar. Hari ini ditutup di 97, jadi potensi besok akan menguji resisten kembali ya di resisten sideways ya di 9750 ya. Ini terlihat pola yang terjadi di Ali cukup bagus ya setelah sebelumnya membentuk pola konsolidasi ascending. Dan ini break ya, dan ini kemudian ada pullback dia sideways dan ini mencoba kembali resisten ya di 9750. Ini Ali potensi untuk lanjut ya besok ya, naik menuju ke resisten berikutnya yang ada di 10.200 ya. Nah, dapat kita lihat juga ya dari indikator MACD-nya cukup oke ya. Ini ketika naik ya, ini terlihat akumulasi belinya cukup bagus. Dan terlihat hari ini sudah mulai masuk ya akumulasi beli kembali ya. Nah, ini sudah oke nih ya. Untuk Ali ternyata chartnya lebih oke ya.
lebih oke daripada LSIP ya ternyata ya. Nah, ini cukup bagus ya pergerakannya ya, cukup rapi ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Kita harapkan Ali bisa tembus 9750 dengan candle yang bagus ya. Dan tanpa keep up ya, biar kondisinya cukup candlenya terbentuk cukup oke. Oke, berikutnya kita akan membahas saham Barito Pacific BRPT ya. Wah, ini BRPT pergerakannya terlihat agak berbeda ya, tampil beda daripada IHSG. IHSG bergerak sideways ya di atas 5100, namun dalam 3 hari ini belum ada berita ya, namun BRPT ini terlihat meluncur ARB sebanyak 3 hari beruntun ya. Nah, kita tidak tahu apakah yang terjadi ya. Nah, hari ini sudah mulai agak aneh ya. Ini BRPT ARB ya, minus 6 ya, hampir 7%, 6,8 ya. Dan namun TPIA-nya masih sudah rebound ya, dan tidak ARB lagi. Dan kita akan tunggu, ada potensi besok BRPT ini bisa sendiri rebound ya, karena ini sudah mencapai ada support downtrend-nya ya, dari channel downtrend ya. Nah, ada potensi BRPT bisa rebound, ini juga merupakan area support, sudah masuk area support ya, di 890 sampai 950. Nah, tadi pas 950. Nah, kita akan tunggu besok ya. Nah, kita akan tunggu berapa ya? Ini kita coba hitung dulu ya nih ARB-nya ya, di harga berapa ya besok ya? Di 950. Ya, besok ARB di 885 pas ya nanti ya. Kita akan tunggu akankah harga meluncur langsung ke ARB lagi ya, seperti tadi ya. Hari ini BRPT pun begitu buka ya, dalam waktu 5 menit sudah langsung ARB. Nah, kita akan tunggu besok akankah sama ya. Bila besok di ARB lagi ada potensi dia bisa rebound ya, karena ini udah berada di area supportnya ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Nah, ini untuk rekan-rekan yang suka mengambil barang diskon ya, ini boleh dicoba ya. Walaupun jangan sampai value-nya terlalu besar ya. Kita akan spekulasi buy ya di area support ini ya. Nah, kita akan tunggu apakah bisa bangkit ya BRPT ya. Nah, kita lihat ini volumenya cenderung stabil ya, ini ya, rata ya. Dan juga, nah untuk MACD-nya ya, terlihat tekanan jualnya memang sangat besar ya. Ini udah ARB minus 7% selama 3 hari berturut. Jadi dalam 3 hari ini ya, menembus support 100.120 dan langsung meluncur ya, minus 20% ya, 20% lebih ya. Kita lihat tekanan jualnya pun dari yang tekanan jual sebelumnya pun sudah lebih besar ya. Wah, ini sudah besar sekali ya. Oke. Berikutnya kita akan coba melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG ya. Oke. Nah, kita akan melihat bagaimana indeks IHSG kita. Nah, indeks IHSG kita sudah masuk, sudah masuk hari ke-15 ya. Di mana IHSG kita pada bulan Juli ini 15 hari trading terakhir ya, hampir 3 minggu ya. 3 minggu IHSG masih berkutat ya, berputar-putar di area 5100 ya. Jadi range-nya 5.000, bawahnya 5022 dan bagian atas tertinggi sempat ya 5162 ya. Namun kita akan menggunakan resist yang selama ini di testing ya, resistennya di 5139 ya. Nah, kita akan tunggu apakah hari terakhir yang merupakan hari ke-16 ya, IHSG mampu breakout ya. Nah, kita akan tunggu mampu breakout atau tidak ya dari pola konsolidasi sideways ini ya. Nah, ini pola sideways-nya sudah hampir 15 hari. Masuk ke hari ke-15 ya. Hari ke-15, 15 hari sideways, pergerakannya sideways terus ya. Nah, kita akan tunggu apakah hari terakhir IHSG mampu breakout dari
resistnya di 5139 ya. Dan untuk mencapai resisten berikutnya yang ada di 5278. Nah, ini sudah dari 5 hari lalu ya. Namun kembali pullback dan kemudian hari ini bergerak sideways di bawah resisten ya. Jangan tarikan seperti kemarin ini masih inline ya. Ini udah agak keluar ya dari uptrend yang baru ini ya. Pola yang baru, uptrend yang baru ini, tarikan uptrend yang baru ini hari ini terlihat agak keluar ya closingnya ya. Nah, kita harapkan besok sudah bisa rebound ya. Nah, minimal break lah ya. Kita harapkan hari terakhir IHSG bisa break ya di 51 menembus resisten 5139 ya. Oke. Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual ya. Oke, terima kasih.